Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Kuliah Potensi, saya mahasiswa UMT. Di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis regresi data panel. Disimak ya teman-teman. OJF merupakan metode pengujian statistik yang dapat dilakukan secara serentak dan dilihat dari dua objek atau lebih sebagai pembanding. Determinasi koefisien ini suatu indikator yang dapat dilihat dari banyaknya variasi-variasi yang ada di dalam model. Uji T ini dilakukan untuk mengukur beberapa variasi perbedaan yang ada di dalam kedua atau beberapa kelompok. Analisis regresi data panel. Nah, yaitu mempunyai 3 uji. Yang pertama ada uji kelayakan model atau sering disebut dengan uji F, lalu ada koefisien determinasi, dan yang ketiga ada uji T. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai uji asumsi klasik yang ada di data panel, regresi data panel. Nah, untuk uji F atau uji kelayakan model ini sudah terlihat di layar ya teman-teman, sudah saya buka. Langkah pertama itu adalah gini dulu, kita bisa buka di kesamaan yang sudah kita buat sebelumnya, mulai dari langkah awal sampai langkah akhir ada di video saya sebelumnya. Nah, bisa dilihat sama teman-teman ya. Nah, setelah itu kita buka nih. Nah, terlihatlah bahwa kita bisa menguji untuk uji F atau kelayakan model. Dan di dalam tabel ini terlihat bahwa ada output. Nah, ditunjukkan bahwa ada nilai F statistiknya sebesar 8,398048. Sementara F tabelnya dengan tingkat A sama dengan 5%, DF 1 buka kurung K dikurang 1 sama dengan 5, dan D2 buka kurung N dikurang K sama dengan 39. Didapat nilai F tabel sebesar 2,45583. Dengan demikian, F statistiknya itu senilai 8,39848. Lebih besar dibanding dengan F tabelnya 2,45583 dan nilai dot F statistiknya 0,000018, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat dilihat bahwa variabel independen untuk size, ROA, DAR, NPF, lalu sukup secara bersama memiliki pengaruh terhadap variabel ISR. Nah, itu dia untuk uji F atau kelayakan modelnya. Lalu kita bisa melakukan uji yang kedua, yaitu koefisien determinasi. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, untuk di bagian data output ini untuk nama nilai adjusted R squared-nya itu sebesar 0,456725. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh variabel size, ROA, DAR, NPF, dan juga sukup sebesar sekitar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya kita akan membahas uji yang ketiga, yaitu uji T. Jadi untuk uji T ini kita bisa lihat ya teman-teman,
bahwa ada untuk tes statistik di variabel size ini sampai dengan di sukupnya ini sudah terlihat di sini ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan yang ada di dalam tabel ini seperti apa untuk setiap seriesnya. Jadi untuk series ini kalau bisa, jadi untuk T statistiknya itu lebih besar dibanding T tabelnya. T tabelnya itu 2,02269. Itu didapat dari tingkat A sama dengan 5%, DF buka kurung N dikurang K sama dengan 39. Jadi dapat dinyatakan T tabel itu 2,02269. Nah, bahwa untuk series size-nya ini dapat disimpulkan peneliti ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan di variabel ISR atau sering disebut Islamic Social Reporting. Selanjutnya yang kedua, saya akan membahas mengenai series ROA. Nah, di sini untuk series ROA-nya ini untuk T statistiknya yaitu 0,944902 yang dapat dilihat bahwa untuk lebih kecil T tabelnya lebih kecil dari T tabelnya 2,02269 dan nilai prob-nya itu 0,3505 dari 0,05-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset atau sering disebut size ROA atau variabel ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Untuk variabel ISR-nya teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai untuk series DAR atau variabel DAR. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk tes statistiknya 1,525728. Nah, di sini dapat diketahui ya teman-teman, untuk T tabelnya itu 2,02269. Itu didapat dari A-nya kan 5%. Lalu DF-nya itu buka kurung N dikurang K sama dengan 39. Nah, selanjutnya dengan demikian nih statistik darahnya ini 1,525728 ini dia lebih kecil dari T tabelnya yaitu 2,02269 dan nilai prob-nya ini senilai 0,1351. Nah, bahwa nilai prob ini harusnya lebih besar dari 0,05. Jadi maka dapat disimpulkan variabel dari ini dalam penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Selanjutnya saya akan membahas mengenai NPF. Jadi untuk NPF ini dia minus 2,829341. Nah, untuk T tabelnya yaitu 2,02269. Nah, dengan demikian saya bakal jelaskan bahwa T statistiknya senilai segini ya teman-teman. Lalu T tabelnya itu 2,02269. Jadi lebih besaran NPF-nya dibanding T tabelnya. Nah, setelah itu untuk nilai prob-nya itu senilai 0,0073. Kita lanjut ke pembahasan untuk statistik sukup. Jadi statistik sukup ini senilai 0,416862. Jadi untuk T tabelnya itu senilai 2,0229. Nah, dengan demikian nih untuk T statistiknya itu harus lebih kecil dari T tabelnya 2,0226
dan nilai propnya itu 0,6791. Jadi untuk nilai sukuk ini atau kalimat sukuk tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan variabel ISR. Jadi gitu teman-teman, untuk pembahasan analisis regresi data panel di dalam 3 uji ini dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah-salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan buat saya juga ke depannya, karena untuk kita sama-sama belajar. Jadi, bilahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.